Ada persembahan yang cukup menarik dari DJP ya. Yang bersangkutan itu menciptakan lagu untuk saudari Erika. Wah wah wah, Erika Carlina dan DJ Panda bikin gebrakan baru lagi nih Iginers. Karena ternyata tak semua konflik di dunia hiburan harus berakhir dengan saling serang di pengadilan. Ada juga yang justru berakhir dengan air mata, pengakuan, dan satu keputusan besar yang sama sekali tak terduga. Nama keduanya yang sempat memporak-porandakan jagat maya dari kisah asmara berubah menjadi laporan polisi, dari cinta bergeser ke ancaman, dan dari rahasia berujung jadi konsumsi publik. Namun ketika semua orang mengira kasus ini akan berlanjut panjang dan semakin panas, arah ceritanya justru berbelok tajam. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di balik drama besar ini? Apakah hubungan Erika Carlina dan DJ Panda benar-benar berubah arah? Atau justru muncul bab baru yang sama sekali tak terduga? Keputusan besar ini datang tanpa aba-aba. Saat banyak yang mengira kasus ini akan berakhir panjang, Erika Carlina justru melakukan hal sebaliknya. Ia mencabut laporan polisi terhadap DJ Panda. RJ kedua dan benar terkait dengan pemberitaan yang dilakukan oleh Humas Polda bahwa pada tanggal 18 Desember 2025 klien kami telah resmi membuat dan mencabut laporan polisi di Polda Metro Jaya. Keputusan tersebut tentu saja langsung membuat semua orang bertanya-tanya, kenapa baru sekarang? Dan apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Jawabannya ternyata tak sesederhana kata damai. Semua bermula ketika DJ Panda tiba-tiba muncul di hadapan media, bukan untuk membantah, bukan pula untuk mengelak. Dalam konferensi pers itu, ia mengakui perbuatannya dan meminta maaf secara terbuka kepada Erika Carlina. Sebuah langkah yang menurut banyak pihak menjadi titik balik dari konflik panjang ini. Nah, pada saat tanggal 16 Desember 2025, secara inisiasi pihak terlapor telah melakukan konferensi pers di mana konferensi pers tersebut substansinya ada dua hal. Yang pertama adalah memohon maaf secara terbuka kepada Erika, yang kedua adalah mengakui perbuatan-perbuatannya. Namun, permintaan maaf itu bukan langsung diterima begitu saja. Kuasa hukum Erika, Muhammad Faisal, mengungkapkan bahwa proses menuju perdamaian berjalan alot. Restoratif justice sudah dicoba lebih dari sekali dan bahkan sempat mentok. Artinya, keputusan damai ini bukan hasil kompromi instan, melainkan melalui diskusi panjang dan penuh pertimbangan. LP tersebut sejak tanggal 30 September 2025 status hukumnya telah naik ke tahap penyidikan, dan pada saat tahap penyidikan tersebut telah ada permohonan restoratif justice yang dilayangkan oleh pihak terlapor, DJP dan kuasanya. Pada saat restoratif yang pertama itu dihadirkan oleh saudari Erika dan ternyata pada saat itu deadlock. Pada saat RJ yang kedua, selanjutnya segala penanganan, segala koordinasi, segala komunikasi dan lain-lainnya itu diserahkan kepada kami selaku kuasa, pun juga dari pihak terlapor dijelaskan dan dikuasakan kepada kuasanya. Nah, dalam dinamika yang cukup panjang itu, kurang lebih sekitar 1 bulan, kami berdiskusi lebih lanjut untuk berusaha semaksimal mungkin antar kuasa agar perkara ini dapat diselesaikan dengan baik. Lalu, apa yang akhirnya membuat Erika melunak? Jawabannya perlahan terungkap. Tak lain dan tidak bukan adalah demi anak. Bukan tekanan, bukan pencitraan, dan bukan pula karena ingin menghindari sorotan. Erika disebut mengambil keputusan ini murni demi kebaikan dan masa depan anaknya. Seorang Erika Carlina dalam perkara ini selaku korban mencabut laporan polisinya tentu tidak serta-merta.
Yang paling esensial yang menjadi motivasi yang bersangkutan mencabut laporan di sini semata-mata untuk dan atas nama anaknya, demi masa depan anaknya. Apalagi, DJ Panda telah memenuhi dua hal penting yang sejak awal menjadi syarat, mengakui kesalahan dan meminta maaf secara terbuka. Di situ DJP telah melakukan kedua hal tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh klien kami. Pertama, meminta maaf di hadapan media, mengakui perbuatannya. Mengakui perbuatan ini bukan sebagai bentuk jebakan Batman agar yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, lebih kepada agar membangun sebuah hal kesadaran yang bersangkutan bahwa perkara ini seyogianya harus diselesaikan dengan baik. Yang bersangkutan kesatria, gentleman, mengakui perbuatannya pun juga meminta maaf di media. Nah, dari potensi itulah yang menggugah hati klien kami, yang menjadi motivasi klien kami selain atas dasar memperjuangkan terkait dengan kebaikan anak di masa depan demi untuk kebijaksanaan tersebut, dan itu pun yang menjadi acuan dari RG-nya itu karena adanya permohonan maaf, karena adanya pengakuan perbuatan yang menjadikan klien kami berkenan untuk mencabut laporannya untuk melaksanakan perjanjian perdamaian dengan yang bersangkutan. Adapun mengenai isi perdamaian, kuasa hukum menjelaskan bahwa inti dari perjanjian tersebut adalah kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan tidak akan mempermasalahkan lagi perkara ini di kemudian hari. Isinya adalah karena kedua belah pihak secara sama-sama telah melakukan perdamaian. Jadi intinya adalah telah ada perdamaian oleh para pihak sehingga para pihak sepakat baik pelapor maupun terlapor sudah tidak lagi mempermasalahkan perkara ini, sudah close case dan tidak akan lagi ada tuntutan hukum baik perdata maupun pidana terkait hal-hal yang dilaporkan oleh Erika atas DJP di Polda Metro Jaya. Tapi saat penandatanganan surat perjanjian ini, Erika dan DJ Panda ternyata tidak bertemu secara langsung. Semua dilakukan secara estafet melalui kuasa hukum masing-masing. Kalau perdamaiannya itu produknya ditandatangani secara estafet. Jadi DJP beserta kuasanya, dan setelah dari itu kami antar kuasa berjumpa menandatangani perdamaian pun juga dengan itu ditandatangani oleh klien kami. Jadi ini bukti bahwa kami selaku kuasa pun juga pelapor dan terlapor telah sepakat untuk melakukan perdamaian, dan harus kami sampaikan ini juga bukti bahwa klien kami sudah melakukan penandatanganan terkait dengan perdamaiannya. Dan yang terakhir, ini pada saat tanggal yang sama sejak surat perdamaian itu ditandatangani oleh para pihak, di malam harinya tepat tanggal 18 Desember klien kami bersama kuasa hukum datang ke Polda Metro Jaya untuk mencabut laporan polisi. Demikian. Namun yang pasti, secara hukum, langkah ini berarti besar loh Igeners, karena kasus tersebut merupakan delik aduan. Pencabutan laporan membuat perkara ini mengarah pada penghentian penyidikan. Prosesnya kini tinggal menunggu administrasi hingga terbitnya SP3. Di sini ada tindak pidananya karena konteks perkara ini adalah delik aduan, maka dikembalikan lagi kepada si pihak pengadu. Beda konteksnya kalau delik umum sekalipun ada perdamaian, perkara bisa tetap berlanjut. Perkaranya sudah resmi kami cabut sejak telah terjadi perjanjian perdamaian dan sejak dicabut laporan polisi. Tinggal bagaimana proses administratif penyidikannya dalam hal pencabutan laporan polisi itu diakomodir. Aturan juklak juknis yang diatur dalam ketentuan pasal 15, pasal 16 Perpol yang telah kami sampaikan. Jadi estafetnya gelar perkara khusus dulu, kemudian terbit surat perintah penyidikan penghentiannya, baru terbit SP3. Tapi ternyata belum berhenti sampai di situ. Di tengah proses damai muncul fakta yang baru diketahui publik. DJ Panda disebut telah menyiapkan sebuah persembahan khusus, sebuah lagu yang diciptakan untuk Erika Carlina. Oke, sebenarnya ada persembahan yang cukup menarik dari DJP ya. Yang bersangkutan itu menyampaikan melalui kuasanya kepada kami, beliau telah menciptakan lagu untuk saudari Erika. Cuma fokusnya di perkara ini, hal-hal yang
Di luar dari itu kita bahas di pertemuan berikut atau di segmen berikut. Kita hanya membatasi diri, perkara ini sudah case and close. Demikian. Lagu ini belum dirilis, belum didengarkan, dan masih menjadi tanda tanya besar. Apakah lagu ini akan menjadi simbol penyesalan? Atau justru membuka bab baru yang belum kita lihat? Seperti mungkin saja cinta lama bersemi kembali. Waduh, kalau beneran pasti langsung mengguncang jagat hiburan tanah air ya Igeners. Dan itulah babak baru dalam kisah Erika Carlina dan DJ Panda. Setelah drama panjang dan berbagai tekanan, akhirnya keputusan besar pun diambil. Perdamaian demi masa depan sang anak. Meski secara hukum perkara telah selesai, publik tetap dibuat penasaran. Apakah langkah damai ini benar-benar menutup semuanya? Atau justru membuka cerita lain yang belum terlihat? Lantas, bagaimana menurut kamu Igeners? Apakah hubungan Erika dan DJ Panda hanya sebatas perdamaian? Atau justru balikan? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya! Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.